hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran akuntansi, pokok bahasan pengantar akuntansi perusahaan dagang kelas 12 semester 2. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel Pak Guru Abing SPDMM. Pokok bahasan kita kali ini ada 3 pokok bahasan yang sekaligus akan saya bahas. Yang pertama tentang metode sistem pencatatan perusahaan dagang, syarat pembayaran pembelian barang dagang, dan syarat penyerahan pembelian barang dagang. Sebelum membahas ketiga pokok bahasan tersebut, sebaiknya simak dulu tentang sistem pencatatan pembelian pada perusahaan dagang. Pembelian pada perusahaan dagang ini ada 2, di mana yang pertama adalah membeli barang untuk dijual, yang kedua adalah membeli barang untuk operasional, artinya untuk memperlancar kegiatan usaha inti. Nah, ketika kita membeli barang untuk dijual, di sini ada 2 metode atau sistem pencatatan. Bisa menggunakan sistem pencatatan perfektual, bisa menggunakan sistem periodik atau fisik. Dan jika kita menggunakan sistem pencatatan perfektual, maka pembelian barang untuk dijual, nama akun pembeliannya dinamakan persediaan, atau nama rekeningnya dinamakan persediaan. Kemudian kalau kita membeli barang untuk dijual, maka nama akun atau rekeningnya pada pencatatan sistem periodik atau fisik, maka nama akunnya atau rekeningnya dinamakan pembelian. Nah, ini yang membedakan antara sistem pencatatan perfektual dengan metode periodik. Di mana ketika kita melakukan pencatatan dengan sistem perfektual, kita langsung menghitung HPP atau harga pokok penjualan pada saat barang itu dijual. Sedangkan pada pencatatan sistem periodik, penghitungan HPP dihitung di akhir periode. Demikian anak-anak tentang pencatatan barang untuk pembelian, pencatatan barang untuk dijual. Kemudian pembelian barang untuk operasional atau untuk kegiatan usaha dan tidak untuk dijual, maka di sini kita melihat tentang kegunaannya atau lamanya barang itu digunakan. Jika penggunaan barang itu lebih dari 1 tahun, misalnya kita beli lemari, beli meja, beli kursi, beli komputer, dan lain sebagainya, itu penggunaannya lebih dari 1 tahun, maka nama akun pembeliannya cukup ditulis dengan peralatan. Sedangkan ketika kita membeli barang yang penggunaannya kurang dari 1 tahun atau cepat habis, maka pencatatannya dinamakan perlengkapan, atau nama akunnya atau nama rekeningnya dinamakan perlengkapan. Ini wajib dipahami oleh kalian yang ingin mempelajari akuntansi perusahaan dagang, sehingga bisa membedakan mana itu yang dimaksud dengan peralatan, mana di mana perlengkapan, dan pakai sistem pencatatan apa ketika kita menggunakan pembelian barang untuk dijual dengan menggunakan perkiraan persediaan atau pembelian. Metode pencatatan persediaan barang dagang itu tadi ada 2 pencatatan, ada sistem perfektual, ada sistem periodik atau fisik, di mana rumus untuk mencatat pembelian barang dagang dengan sistem perfektual, jika kita membeli tunai, maka pembelian tunai, pembeliannya ini dinamakan rekeningnya persediaan. Berarti milik kitanya adalah
persediaan atau harta kita berupa persediaan barang dagang bertambah, maka ditempatkan di kolom jurnalnya adalah sebelah debit. Membeli tunai berarti kita mengeluarkan uang, maka kasnya kas keluar. Maka harta kita berupa kas atau berupa uang yang berkurang, maka tempatkan di sebelah kredit. Begitupun kalau kita membeli kredit, ya, dibeli kredit barang dagang, ya, nah, milik kitanya tetap persediaan namanya, ya, berharta kita berupa persediaan barang dagang di debit, dan karena belum dibayar berarti utang kita bertambah. Rumusnya, jika utang kita bertambah, maka tempatkan di kolom sebelah kredit. Sebaliknya, jika utang kita berkurang atau dibayar, maka nama akun utangnya ditempatkan di sebelah debit. Ini kalau melakukan pembelian. Kedua, bagaimana ketika melakukan penjualan barang dagang dengan sistem perfektual? Ya, misalnya penjualan tunai, dijual tunai. Kalau dijual tunai kita nerima uang, berarti kas masuk. Ya, harta berupa kas bertambah, maka tempatkan di sebelah debit. Lalu barangnya, ketika kita jual barangnya dikasihkan ke orang lain. Nah, nama penyerahan barang ke orang lain itu berupa penjualan, maka penjualannya di sebelah kredit, ya. Nah, di sini karena kita menjual dan sistem perfektual itu sudah menyertakan HPP, harga pokok penjualan, atau harga pada saat kita memperoleh barang tersebut. Misalnya barang yang kita jual itu 10 juta, ya kan? Nah, barang yang dijual kita 10 juta itu dulunya kita memperolehnya itu sebesar 8 juta. Nah, berarti di sini kita ada keuntungan. Nah, maka kita menghitung HPP-nya. HPP-nya 8 juta di debit, dan barang yang kita keluarkan juga sejumlah pembelian pada saat itu sebanyak 8 juta, maka persediaannya di sebelah kredit. Itu kalau kita menjual tunai. Bagaimana kalau menjual kredit? Kalau menjual kredit yang berbeda hanya tadi, kalau tunai kita nerima uang, sedangkan kalau kredit kita belum nerima uang, tapi kita punya tagihan, harta kita ada di orang lain, harta kita di orang lain sudah diklaim sebagai milik kita, maka harta kita berupa tagihan di orang lain atau piutang bertambah, maka tempatkan di sebelah debit, dan barang yang diberikannya ke orang lain itu namanya penjualan, maka tempatkan di sebelah kredit, ya. Sementara penghitungan HPP-nya atau penghitungan persediaannya sama dengan penjualan tunai dan kredit, tidak ada bedanya. Kemudian pencatatan yang kedua menggunakan dengan sistem periodik, periode, ya, penghitungan fisik, di mana kalau kita melakukan pencatatan pembelian dengan sistem periodik, membeli tunai, maka pembeliannya, nama pembelian barang untuk dijualnya itu nama akunnya atau rekeningnya dinamakan pembelian. Berarti milik kitanya, sesuatu yang masuk ke kita atau milik kita, yaitu berupa pembelian barang, maka tempatkan sebelah debit, maka pembeliannya di sebelah debit. Lalu membelinya tunai, berarti kita sudah mengeluarkan uang, berarti kasnya diberikan ke orang lain atau kasnya keluar, atau kas keluar. Jika harta kita berkurang berupa kas, maka tempatkan sebelah kredit. Jadi ada barang yang masuk ke kita, ada harta kita yang dikeluarkan, yaitu berupa uang, maka kasnya sebelah kredit. Lalu pembelian kredit sama, kalau pembelian kredit tetap kalau membeli itu barangnya milik kita, ya, maka pembeliannya di sebelah debit. Belum dibayar kan, kredit belum dibayar, berarti utang kita bertambah. Jika utang bertambah, tempatkan di sebelah kredit. Jika utang berkurang, maka tempatkan sebelah debit. Ini
hutang kita bertambah karena belum dibayar. Ya, kenapa bertambah hutang kita? Karena adanya pembelian secara kredit. Nah, bagaimana ketika kita menjual barang tersebut? Nah, menjual tunai kita langsung nerima uang, lalu barangnya diserahkan ke orang lain, dan nama penyerahan barang ke orang lain itu dinamakan penjualan, gitu kan? Penjualan, maka penjualannya di sebelah kredit. Begitupun kalau kita menjualnya kredit, kita belum menerima uang, tapi kita sudah punya tagihan, harta kita ada di orang lain, diklaim itu sudah harta kita. Barang yang karena kita menyerahkan barang ke orang lain yaitu berupa penjualan, maka tetap penjualannya di sebelah kredit. Nah, ini adalah dua metode penghitungan antara metode perfektual dan metode periodik. Nah, sedangkan metode periodik ini penghitungan persediaan pada sistem periodik ini dilakukan di akhir periode, di mana rumusnya adalah ketika kita ada dua metode untuk menghitung persediaan. Satu menggunakan metode HPP, kedua menggunakan metode ikhtisar. Nah, kalau metode HPP ini yang perlu dipahami itu adalah pencatatan persediaan awal dan pencatatan persediaan akhir. Ketika kita menghitung persediaan awal, maka HPP-nya harus didebit, itu rumusnya. Ya, sementara persediaannya harus dikredit. Sedangkan kalau kita menghitung persediaan akhir, itu dibalik, persediaannya yang didebit, HPP-nya yang kredit. Dimana kalau kita melihat di soal persediaan awal, persediaan akhir, biasanya persediaan awal itu sudah tercantum di dalam neraca saldo itu sebagai persediaan awal. Nah, persediaan akhir kita menghitung ya awalnya berapa, yang terakhir itu ada berapa, maka itulah persediaan akhir. Itu ya cara membedakan. Ini yang kedua kalau kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Kalau menggunakan metode ikhtisar laba rugi, maka HPP tadi tinggal diganti posisinya oleh ikhtisar laba rugi. Ya, kalau tadi kalau pencatatan persediaan awal HPP itu di debit, sekarang HPP-nya diganti dengan rekening ikhtisar laba rugi di debit, persediaan di kredit. Ini tetap ya, kalau persediaan tetap. Nah, kalau mencatat persediaan akhir ya tinggal dibalik, persediaannya debit, ikhtisarnya di kredit. Inilah metode penghitungan persediaan pada sistem pencatatan perfektual atau periodik ya. Pencatatan periodik atau pencatatan metode fisik. Sekarang syarat pembayaran. Syarat pembayaran adalah tata cara pembayaran harga barang yang dibeli. Ya, barang yang dibeli itu dilakukan dengan dua hal. Pertama, ada pembelian tunai. Ya, pembelian tunai. Nah, kalau pembelian tunai itu gampang. Ya, dibeli, barangnya dibawa oleh kita dan kita langsung membayar. Nah, kalau dalam pembelian kredit ini biasanya ada ketentuan yang diberikan oleh si penjual. Di antaranya ada ketentuan N/20, N/EOM ya, atau 2/10 N/30. Nah, ini artinya kalau N/20 artinya pembayaran paling lambat 20 hari atau jatuh temponya 20 hari ya dari saat kita melakukan transaksi. Ada N/EOM ya. N/EOM itu artinya end of month, pembayaran dilakukan di akhir bulan atau setiap bulan. Ya, kalau kita transaksinya tanggal 1 nanti pembayaran tanggal 1, misal kalau kita melihat angsuran mobil, motor dan lain sebagainya seperti itu ya, atau hasil pembayaran di akhir bulan.
Tapi yang berlaku itu biasanya 1 bulan sekali gitu kan. Misalnya kalau kita transaksi tanggal 5, ya setiap tanggal 5 kita melakukan setoran gitu kan. Atau pembayaran. Lalu ada 2/10 N/30. Nah, jika pembayaran dilakukan kurang atau maksimal 10 hari, maka mendapatkan diskon 2% dan pembayaran maksimal jatuh tempo 30 hari. Jadi kalau kita bayarnya itu 10 hari, kita akan diberikan diskon, atau kalau kita menjual kita akan memberikan diskon, dan jatuh tempo pembayaran itu 30 hari dari saat kita melakukan transaksi. Itu syarat pembayaran. Sekarang syarat penyerahan barang. Nih, syarat penyerahan barang adalah kesepakatan penjual dan pembeli mengenai tempat serah terima barang diperjualbelikan. Nah, dalam hal ini syarat penyerahan barang ini tentang siapa yang akan membayar transport ya, atau ongkirnya. Nah, ini dapat dilakukan beberapa hal. Ada perangko gudang penjual atau free on board, POB shipping point, di mana beban angkut dibayar oleh pembeli. Jadi si pembeli yang menanggung biaya transportnya. Ada perangko gudang pembeli, nah, berarti yang membayari itu transportnya adalah penjual. Jadi penjual itu mengangkut barang itu dari penjual sampai ke gudangnya pembeli. Kalau perangko gudang penjual, ya tadi hanya sampai gudang penjual saja, tidak sampai ke tempatnya rumah pembeli, maka si pembeli itulah yang menanggung. Ada CIV, ya, cost insurance and freight, yaitu beban angkut transport, ya, dan premi asuransi atau kerugian, semuanya ditanggung oleh penjual. Ada dengan sistem CIVIC, ya, cost insurance and freight inclusive commission, itu beban biaya pengiriman atau premi asuransi dan komisi ditanggung oleh penjual. Nah, inilah anak-anak materi yang Bapak sampaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai berjumpa kembali pada pokok bahasan video berikutnya yang akan mengupas tuntas soal yang dijelaskan dalam video ini. Nanti pokok bahasan berikutnya seperti ini, ada soalnya kita bahas. Demikian, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.